Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Kami dari kelompok 4 MABD P2 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu mengenai penyusunan laporan bisnis mata kuliah komunikasi bisnis. Sebelumnya kami akan memperkenalkan diri, yaitu anggota kami Cairil Ali dengan NIM 045, Faras Nadila 350, Maret Simbolon 147, Salwa Nadia Putri 245, dan saya sendiri Siskaria Carolina yaitu 406. Di sini kami memilih penyusunan laporan bisnis yaitu PT Nestle Indonesia. Untuk bab pertama akan dibacakan oleh rekan saya. Ya, yang pertama akan dijelaskan oleh saya, Kaider Ali, yaitu kita akan membahas tentang identitas pendiri usaha. PT Nestle Indonesia didirikan pada tahun 1866 di Vevey, Swiss, ketika sebuah perusahaan susu berdiri di Cham, Switzerland oleh perusahaan susu Algo Swiss Condenses. Nestle memiliki sekitar 450 pabrik beroperasi di 86 negara dan mempekerjakan sekitar 328.000 orang. PT Nestle ini memiliki visi yaitu menjadi perusahaan produk makanan dan minuman terbesar di dunia dan memiliki misi yang pertama itu mewujudkan masyarakat Indonesia yang sehat melalui produk yang berkualitas. Yang kedua itu menciptakan produk-produk yang bermanfaat bagi kesehatan. Yang ketiga memberikan informasi dan sumber pendidikan tentang kesehatan kepada konsumen. Dan yang terakhir itu, yang keempat, memajukan masyarakat Indonesia dengan konsumsi makanan yang sehat. Dan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya kembali. Terima kasih. Saya Marita Simbolon akan menjelaskan tentang latar belakang pendirian usaha. Nestle Indonesia adalah anak perusahaan Nestle SA, perusahaan yang terdepan dalam bidang gizi, kesehatan, dan keafiatan, yang berkantor pusat di Vevey, Swiss. Nestle SA didirikan pada tahun 1866 oleh Henry Nestle, seorang ahli farmasi yang berhasil meramu bubur bayi guna membantu seorang ibu menyelamatkan bayinya saat sakit dan tidak mampu menerima air susu ibu. Nah, saat itu Henry Nestle menyelamatkan seorang bayi yang prematur dengan membawanya ke rumahnya dan memberikan makanan yang berpaduan dari roti, susu, dan air gula. Nah, kondisi bayi tersebut berangsur-angsur pulih dari hari ke hari. Penemuan ini memberikan kabar gembira dan langsung tersebar luas. Verin Leke Nestle menjadi salah satu pendamping ASI sekaligus makanan penambah gizi yang berhasil menekan angka kematian bayi. Nah, di sini Henry Nestle memanfaatkan nama keluarganya, yaitu Nestle, yang dalam bahasa Jerman berarti burung kecil. Nah, di sini sekaligus menjadi logo dari perusahaan Nestle tersebut, yang berarti lambang dari rasa nyaman, kasih sayang, kekeluargaan, dan pengasuhan. Nah, kalau di Indonesia sendiri, didirikannya perusahaan Nestle ini karena banyaknya permintaan akan produk yang dihasilkan oleh PT Nestle yang dari Singapura yang diekspor ke Indonesia. Jadi PT Nestle Pusat melihat bahwa permintaan pasar di Indonesia tinggi sehingga didirikanlah PT Nestle di Indonesia. Next. Nah, struktur organisasi PT Nestle di Indonesia. Struktur organisasi yang berlaku di PT Nestle Indonesia meliputi dua bagian, yaitu struktur organisasi kantor pusat dan struktur organisasi di setiap pabrik. Pemegang jabatan tertinggi di PT Nestle Indonesia adalah seorang presiden direktur yang menggapai semua divisi yang ada di PT Nestle Indonesia. Dan direktur tersebut bersama-sama masing-masing pemimpin divisi tersebut sebagai manajer komite ataupun maskom. Selanjutnya akan dipaparkan oleh teman saya. Nah, selanjutnya yaitu saya akan menjelaskan tentang laporan kinerja. Yang pertama ada laporan arus kas. Di laporan arus kas ini terdapat pada tanggal 30 Juni 2020, 31 Maret 2020, dan 31 Desember 2019. Selama periodenya itu ada yang 6 bulan, 3 bulan, dan 12 bulan. Pada arus kas ini yaitu ada terdapat laba bersih, kas dari aktivitas operasi, penyusutan,
amortisasi, pajak ditangguh, penerimaan kas, pembayaran kas, pajak dibayar tunai, bunga dibayar tunai, perubahan modal kerja. Ada juga kas dari aktivitas investasi, belanja modal. Lalu ada item arus kas pembiayaan dan penerbitan pelunasan saham bersih, serta utang bersih. Lalu ada saldo kas awal dan saldo kas akhir. Next. Yang kedua itu ada evaluasi PT Nestle Indonesia secara keseluruhan. Di pasar dunia sekarang, Nestle menunjukkan grafik yang sangat menanjak dari tahun ke tahun. Hal ini terbukti dengan sudah banyaknya pabrik-pabrik yang berdiri di hampir seluruh dunia. Nestle selalu memberikan sesuatu yang baru setiap waktu ke waktu. Nestle juga menghadirkan produk yang baru dengan berbagai bentuk kemasan yang baru, sehingga harga dari produk tersebut dapat terjangkau oleh semua kalangan masyarakat luas di seluruh dunia. Selain kegiatan yang bersifat komersial, Nestle pun mengadakan kegiatan yang bersifat sosial, yaitu santunan kepada yayasan sosial di seluruh dunia. Kinerja Nestle sejauh ini cukup baik. Hal tersebut dapat dilihat dari hasil penerapan strategi yang ada di Nestle. Dilihat dari strategi pertumbuhan dan strategi pengembangan produk Nestle yang mengusung slogan Good Food, Good Life. Sudah membuktikan dengan semakin berkembangnya produk Nestle yang mengedepankan kualitas dan meningkatkan level kesehatan masyarakat. Sedangkan dilihat dari strategi perluasan pasar, Nestle juga sudah mulai merambah pasar kelas menengah ke bawah dengan membuat produk enceran dengan harga yang relatif terjangkau. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya itu ada permasalahan perusahaan pada PT Nestle. Yang pertama itu harga produk dari Nestle relatif mahal dibanding dengan produk sejenis dari perusahaan lain. Dan yang kedua, bahan baku relatif mahal. Dan yang ketiga, persaingan sejenis sehingga mengakibatkan pertimbangan harga. Selanjutnya, solusi untuk menyelesaikan masalah. Nestle sebaiknya menerapkan strategi bukan hanya 3 strategi tersebut, melainkan menerapkan strategi-strategi lainnya seperti strategi penurunan harga dan strategi bersaing dengan perusahaan kecil untuk menekan harga dan menekan pengusaha kecil yang menjadi substitusi produk-produk Nestle agar Nestle dapat meningkatkan penjualan dan mendapat akses ke pasar baru. Selanjutnya saya akan menjelaskan yaitu mengenai perencanaan pengembangan usaha. Di sini ada 4 bagian, yaitu untuk yang pertama mengenai strategi matrix SWOT yang dilakukan sebagai pengembangan usaha. Nah, pertama itu ada strategi WOT yang dimana pertama itu membuat reputasi dan brand image yang baik sehingga mudah mendapat kepercayaan dan mudah diterima masyarakat. Yang kedua, membuat produk berbasis kesehatan yang kualitas dan mutu yang baik. Untuk yang kedua itu strategi SO, itu menciptakan produk dengan keunggulan dan kualitas yang baik sehingga harga yang relatif mahal tidak menjadi masalah bagi konsumen. Dan selanjutnya promosi melalui kafe atau gerai dengan menawarkan berbagai produk Nestle dan mengadakan sebagai promo. Yang selanjutnya itu ada strategi WT, itu mengejarkan pemasaran dan meyakinkan konsumen akan kualitas produk. Yang kedua, membuat iklan yang menarik sehingga membuat produk Nestle itu menjadi incaran para konsumen. Selanjutnya itu membuat produk dan kemasan atas skala kecil eceran dengan tetap menjamin mutu dan kualitas sehingga dapat dinikmati oleh semua kalangan konsumen. Yang terakhir itu ada strategi ST, yaitu membuat produk dengan harga menengah dengan kualitas terbaik di antara produk sejenis. Yang kedua, membuat iklan yang menarik dan meningkatkan penjualan. Yang terakhir, mengiklankan atau melakukan promosi dengan fokus pada keunggulan produk sejenis yang lebih murah. Nah, yang kedua ini ada rekomendasi strategi, spesifik, dan tujuan jangka panjang. Yang A itu rekomendasi strategi, yang dimana itu adanya peningkatan ketelitian dalam pelaksanaan manajemen koperasi. Yang kedua, meningkatkan kinerja karyawan. Yang ketiga, lebih menekankan peraturan yang ada pada perusahaan.
Oke, yang selanjutnya itu tujuan jangka panjang, yang dimana itu Nestle berinvestasi untuk masa depan untuk memastikan keberlangsungan keuangan dan lingkungan dari kegiatan dan operasional. Tujuannya adalah memenuhi kebutuhan hari tanpa membahayakan kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhannya, dan melakukan dengan cara menjamin pertumbuhan laba tahun demi tahun dan timbal balik yang tinggi bagi para pemegang saham dan masyarakat pada umumnya dalam jangka panjang. Yang ketiga itu ada pengembangan produk. Corporate Equity Monitor 2010 menyatakan bahwa Nestle telah mencatat kemajuan yang sangat pesat dalam inovasi-renovasi kedekatan dengan konsumen, kenikmatan, serta tanggung jawab sosial perusahaan. Dalam perkembangan produk, kami mengaplikasikan Nestle Nutritional Profiling System untuk memastikan bahwa produk-produk kami memberikan nilai gizi yang baik untuk konsumen. Oke, terakhir yaitu penutup, di mana Nestle itu telah beroperasi sejak tahun 1971 dan pada saat ini perusahaan mempekerjakan lebih dari 2.600 karyawan untuk menghasilkan berbagai produk Nestle. Dan Nestle itu mulai tumbuh dan berkembang menjadi sebuah perusahaan makanan terbesar di dunia, serta perusahaan makanan dan minuman yang telah dipercaya oleh banyak orang di seluruh dunia secara turun-menurun hingga sekarang. Itulah pemaparan dari kami mengenai laporan bisnis dari perusahaan Nestle. Oke, sekian dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada kesalahan ataupun kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.